Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai pengelolaan lingkungan belajar. Yang pertama ada pengertian pengelolaan lingkungan belajar. Pengelolaan lingkungan belajar adalah suatu proses yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman bagi para siswa dan guru. Dan lingkungan belajar yang baik itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan siswa serta guru. Pada dasarnya, pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan. Di antaranya, guru di sini merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan berhasilnya proses belajar mengajar dalam kelas. Selanjutnya, oleh karena itu, guru dituntut untuk meningkatkan peran dan kompetensinya, di mana guru yang kompeten itu akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa pada saat itu berada pada tingkat yang optimal. Selanjutnya di sini ada Adam dan Dechas dalam Usman 2003. Mereka itu mengemukakan peranan guru dalam proses belajar mengajar. Di antaranya adalah guru sebagai demonstrator, di mana guru menjadi sosok yang lebih ideal bagi siswanya. Hal ini dibuktikan apabila ada orang tua yang memberikan argumen yang berbeda dengan gurunya di sini, maka siswa tersebut itu akan menyalahkan argumen si orang tua dan membenarkan seorang guru. Yang kedua, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. Antara lain, yang pertama itu ada kebersihan dan keteraturan, di mana ruang-ruangan kelas itu harus selalu bersih dan teratur agar siswa dapat fokus pada pembelajaran. Selain itu, kebersihan dan keteraturan ruangan juga dapat mencegah penyebaran penyakit. Yang kedua ada pencahayaan dan ventilasi yang baik. Pencahayaan dan ventilasi yang baik itu sangat penting untuk kesehatan dan kenyamanan siswa dan guru. Ruangan yang gelap dan pengap itu dapat menyebabkan kelelahan dan sakit kepala. Yang ketiga ada keamanan lingkungan. Keamanan lingkungan belajar itu harus aman dan bebas dari bahaya. Hal ini dapat dilakukan dengan memasang peralatan keamanan seperti alarm kebakaran dan CCTV. Yang keempat ada penggunaan teknologi yang tepat. Penggunaan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Namun, menggunakan teknologi ini itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa dan guru. Yang kelima ada pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah di lingkungan belajar itu harus dilakukan dengan baik agar tidak menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan. Limbah itu harus dikeluarkan dan dibuang sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pengelolaan lingkungan belajar itu akan lebih dilakukan dengan baik sehingga siswa dan guru dapat belajar dan mengajar dengan nyaman dan efektif. Selanjutnya, di sini ada faktor-faktor yang memang mempengaruhi pengelolaan lingkungan belajar. Pengelolaan lingkungan belajar adalah suatu proses yang melibatkan berbagai faktor untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif bagi siswa dan guru. Di sini ada beberapa faktor yang penting yang mempengaruhi pengelolaan lingkungan belajar. Antara lain itu ada yang pertama yaitu ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, di mana fasilitas dan infrastruktur ini seperti ruang kelas yang nyaman, peralatan belajar yang lengkap, dan akses internet yang cepat yang dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif. Yang kedua ada faktor kualitas pengajaran. Kualitas pengajaran di sini yang baik itu dari guru atau dosen dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Guru atau dosen yang memiliki kemampuan mengajar yang baik dan mampu memotivasi siswa itu dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga ada faktor kebijakan sekolah yang mendukung. Kebijakan sekolah yang mendukung seperti kebijakan tentang disiplin, keamanan, dan kesehatan yang dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa dan guru. Selanjutnya ada faktor partisipasi siswa. Partisipasi siswa dalam proses pembelajaran itu dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya ada faktor lingkungan fisik yang bersih dan sehat.
Lingkungan fisik yang bersih dan sehat itu dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi siswa. Hal ini mencakup kebersihan ruang kelas, sanitasi dan ventilasi yang baik, keterlibatan orang tua. Selanjutnya faktor keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran itu dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Orang tua itu dapat membantu memotivasi dan mendukung anak-anak mereka dalam proses pembelajaran. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dalam lingkungan belajar. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, pengelolaan lingkungan belajar itu dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa dan guru. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, pengelolaan lingkungan belajar dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Faktor intern peserta didik berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku. Kepribadian peserta didik dengan ciri-ciri khasnya itu masing-masing menyebabkan peserta didik berbeda dari peserta didik lainnya secara individual. Perbedaan secara individual ini dapat kita lihat dari segi aspek, yaitu perbedaan biologis, intelektual, dan psikologis, dan selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal peserta didik terkait dengan masalah suasana lingkungan belajar, penempatan peserta didik, dan pengelompokan peserta didik. Selanjutnya ada jumlah peserta didik dan sebagainya. Masalah jumlah peserta didik di kelas akan mewarnai dinamika kelas. Semakin banyak jumlah peserta didik di kelas, misalnya 20 orang ke atas, itu akan lebih cenderung lebih mudah terjadi konflik. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah peserta didik di dalam kelas, itu akan lebih cenderung lebih kecil terjadinya sesuatu yang dapat menimbulkan konflik. Baiklah, kesimpulan dari materi ini adalah pengelolaan lingkungan belajar itu sangat penting dalam menciptakan kondisi yang optimal bagi siswa agar dapat belajar dengan baik. Beberapa kesimpulan dari pengelolaan lingkungan belajar antara lain adalah lingkungan belajar yang baik itu mencakup elemen-elemen seperti pencahayaan yang cukup, suhu dan kelembapan yang nyaman, kebersihan yang terjaga, dan suasana yang tenang. Dan rancangan ruang belajar yang baik itu dapat memaksimalkan penggunaan ruang secara efisien dan memfasilitasi interaksi antara siswa dan guru. Yang selanjutnya ada pengaturan dan penggunaan peralatan dan teknologi yang tepat. Itu dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Ada juga kesimpulan dari materi, yaitu lingkungan belajar yang aman dan nyaman dapat menciptakan rasa percaya diri dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Sekian presentasi materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.